Halo sahabat hijau, jumpa lagi masih bersama saya Dwi di sini. Salam hijau ya. Dan untuk info kali ini, sahabat hijau kita melanjutkan yaitu yang kemarin ya, mengenal karakter jenis anggur Early Adora. Oke, sahabat hijau. Jadi hal-hal apa saja yang akan kita perlakukan ya, seperti ini contoh ya buahnya Early Adora ini lumayan ini. Ini bisa 1,5 sampai 2 kilo satu dombolnya. Lihat, nah ini kira-kira sekilo karena dia padat isinya ya. Udah padat, dia sedikit crunchy, sebenarnya dia meti, jadi sedang ya. Kemudian break sedang lumayan di atas 15. Kita lihat perkembangannya sahabat hijau. Apa saja sih cara perawatan untuk jenis anggur EA ini? Oke, dan kita perhatikan sebelum kita memulai sahabat hijau, saya infokan sahabat hijau. Ini ya yang lebih panjang, jujur ini menggunakan JPT dengan dosis kurang lebih 5 sampai 10 ppm. Jadi kalau yang panjang seperti begini ini 5 sampai 10. Kalau untuk EA disarankan menggunakan JPT ya. Tapi kalau ini non JPT ya. Ini poloson hanya melakukan penjarangan saja. Akhirnya buahnya selalu buntal atau menggumpal gitu ya. Dan kurang panjang. Oke. Sahabat hijau. Kemudian satu lagi, kalau yang demikian kita harus melakukan penjarangan yang begitu ekstrim. Kalau ini yang pakai hormon ya, kita lihat ya. Kalau yang menggunakan hormon lumayan panjang-panjang, sahabat hijau. Kemudian kita lihat sahabat hijau, yang seperti demikian kalau tanpa kita menggunakan JPT, misalnya GA3 atau gibberellin acid, itu kita akan repot sendiri untuk melakukan hal-hal penjarangan. Kemudian satu lagi, Early Adora seperti demikian, sahabat hijau, lihat buahnya seperti demikian. Dan ini non JPT ya, yang ini juga non, ya akhirnya buahnya keras dan padat ya. Kemudian, nah ini kerepotannya begini sahabat hijau. Dan sebelumnya saya infokan sahabat hijau, sebenarnya untuk proses EA ini kita sama sekali belum melakukan pruning pembuahan. Hanya kita melakukan sedikit namanya axle break. Nah, yang jadi pertanyaan begini sahabat hijau. Mungkinkah dari sekian lihat panjangnya 1 meter lebih baru di pruning, baru dipangkas, baru menghasilkan buah? Apakah demikian? Sebenarnya menurut versi kita tidak. Jadi sebenarnya ini pembuahan yang lebih ideal setelah kita amati. Contoh ya sahabat hijau ya, saya akan kasih simpel sedikit sahabat hijau. Contoh batang ini, yang ini ya. Nah ini udah 1 meteran, ternyata di sini pecah batnya. Artinya yang ken ini dia lari ke subken. Jadi kita harus memahami pembuahan adanya rata-rata yang lebih ideal itu adanya di subken. Oke sahabat hijau, sambil kita sedikit proses penjarangannya ya. Untuk penjarangan itu biasanya kita membuang yang di dalam seperti demikian. Kalau kemudian sama yang kecil-kecil ya untuk penjarangan. Ini sudah pada itu info untuk penjarangan. Jadi paham sekali ya sahabat hijau ya. Seperti yang kita infokan tadi, pembuahan ini lebih ideal di subken. Walaupun di ken aslinya tetap keluar, tapi yang lebih potensial itu di subken. Oke, kita lanjutkan sahabat hijau. Jadi perlu dipahami. Kemudian satu lagi info dari kita sahabat hijau. Nah, untuk kelanjutannya bagaimana? Begini sahabat hijau. Dikarenakan ini hanya dasar uji coba, jadi tidak ada jurnal yang menentukan kalau ini itu dipangkas di mata bat berapa juga kita tidak tahu. Tapi artinya jenis EA itu sangat genja. Sekali lagi kita katakan ini sangat genja, seperti teran. Asal dipotes ujungnya, keluar bunga. Potes lagi, keluar bunga. Contoh, dia bunganya berantai. Jalan lagi, jalan lagi. Oke, sahabat hijau, biarlah sudah terlanjur. Dan untuk info sahabat hijau, nah saya kasih contoh yang demikian. Ya, oke. Kita lihat begini sahabat hijau. Yang sebelah sini ya. Coba kita perhatikan, ini bunganya kan sangat banyak nih. Kelihatan sahabat hijau bermunculan bunga. Ya, sebenarnya kalau untuk di saat sekarang itu kurang bagus untuk membuahkan. Ini loh,
Ini dari subken lagi, jadi support sap ini ya, yang di sap-sap lagi keluar lagi. Bunganya super besar-besar sahabat hijau. Jadi contoh untuk sahabat hijau seperti demikian. Ini kan keluar bunga nih. Jadi udah di subken. Kemudian ini ya, itu kan keluar bunga. Jadi ini sudah kita cukupkan. Kita buang saja untuk bunga-bunga kecil, jangan dipelihara lagi. Sorry sahabat hijau kalau kita melakukan ini pembuangan bunga-bunga ya. Jadi yang seperti demikian. Ini udah nggak pantas lagi. Contoh di sini sudah bawa dua yang lebih besar di sini, kita break di sini keluar pecah lagi. Nah itu yang kita kategorikan genja. Ya, jadi kita buang aja ini, jangan dipelihara lagi. Mungkin karena usianya masih kecil, jadi untuk kekuatan ini belum mampu. Ya, sahabat hijau. Kemudian satu lagi sahabat hijau, saya infokan sahabat hijau, bagi sahabat hijau menemukan bila mana di percabangan ini ada pembuahan itu, bila mana menemukan semut, ya biasanya banyak semut tuh. Ya, kalau semut berjalan itu artinya ada sesuatu. Biasanya trik. Oke, sahabat hijau. Jadi contoh. Jadi untuk pembuahannya bagaimana? Gini, sahabat hijau. Ini contoh nih. Ini dari primer, ini sekunder, ini jalan. Kemudian kita potong di sini. Kemudian di saat kita potong sini, biasanya yang di ujung sini membawa beri atau calon bunga. Untuk selanjutnya, tolong bunganya dibuang yang di subken karena pertama, batangnya belum layak dibuahkan. Jadi untuk percabangan contoh ini persiapan masa depan lah ya. Kita lihat ini primer, sekunder, tersiernya, kennya itu keluar 2 cabang. Yang 2 cabang ini bila mana kita break di sini, kalau kita potong di sini, cuman ini contoh saja, kita potong di sini dia akan membawa beri. Cuman lihat kondisinya. Kalau batangnya masih kecil, kemungkinan berinya hasilnya juga kecil, sahabat hijau. Paling untuk persiapan dan info buat sahabat hijau untuk membuahkan anggur apapun ya, untuk jenis di saat sekarang kurang baik. Kenapa? Momen hujan. Contoh, ini banyak sekali. Cuman kita harus mempertahankan sahabat hijau, lihat. Itu bunga semua keliling. Ya, tuh atas bawah bunga semua. Oke, di sini juga iya keluar lagi seperti contoh ini tuh. Bunga semua, besar-besar lagi sahabat hijau tuh. Besar-besar bunganya ya. Kemudian kalau untuk skala produksi masuk sahabat hijau. Jadi kalau untuk perkebunan saya sarankan bagus sekali, bisa menghasilkan yang maksimal. Target kenapa? Sedangkan coba kita perhatikan di bawah 1 tahun bisa mencapai demikian. Sedangkan ini kita belum melakukan pruning pembuahan. Cuman maaf, kalau versi kita untuk pruning pembuahan kita berdasarkan standar SOP kita. Ya, biasanya kita melakukan stressing, pengaplikasian pupuk generatif tinggi, baru kita lakukan. Dan saya infokan buat ini karakternya karakter batang besar. Ya, ini karakter besar. Umurnya paling 8 bulan sahabat hijau. Ya, antara mulai tahun-tahun ini tuh. Ini karakter batang besar. Yang penting satu syarat, dia bulat. Di sini sahabat hijau, karena walaupun di bawah terhalang oleh tembok, biasanya pada umumnya ini biasanya itu sering terjadi sekali namanya penyakit, umumnya kutu perisai. Cuman usahakan untuk perawatan batang ya sahabat hijau ya, itu usahakan bulat ya. Bagaimana cara kita, treatment kita, makanya di sini banyak potong-potongan. Waktu perawatan itu biasanya kita infokan. Satu lagi saya infokan sahabat hijau, untuk media usahakan lebih pro ke mikroba atau agen hayati. Jadi kalau pupuknya sebenarnya kita tidak terlalu dominan, hanya untuk pupuk generatif saja. Bisa kalau misalnya untuk pertumbuhan N3, untuk pembuahan P dan K. Itu rumusnya cuma demikian kalau versi kita. Oke sahabat hijau, ini yang untuk ya kemudian. Jadi saya simpulkan sahabat hijau, jadi kalau untuk jangan takut untuk membuahkan. Kemudian kemarin ada yang dipertanyakan yang dengan thumbnail mengenal karakter Early Adora. Early Adora itu gampang sekali terindikasi namanya jamur. Oke, untuk jamur sahabat harus perhatikan ya, untuk jamur.
ya usahakan daunnya dikurangin dong. Jadi kalau misalnya ada jamur yang tidak pantas, yang sup-supnya dibuang aja, gitu loh. Kemudian satu lagi, dan info buat sahabat hijau, begini sahabat hijau. Di saat momen sekarang, itu kan tadi kita katakan, tidak baik melakukan proses pembuahan. Jadi gini, kalau sudah terlanjur jadi, dia kan butuh fotosintesis nih sahabat hijau. Jadi daunnya agak dikurangi, lihat percabangannya dia, oh ada di sini berarti ini tidak berguna. Nanti kita bikin can lainnya. Itu sahabat hijau coba perhatikan. Di situ kita menggunakan lampu UV. Ya, jadi di saat momen hujan kita menjaga tingkat break, kemudian ini harus jadi. Jangan terjadi namanya blossom end the rot, yaitu busuk pada buah. Dan sahabat hijau, kemudian satu lagi yang sangat kita butuhkan. Di sini sahabat hijau, boleh sahabat hijau, misalnya kita gunakan sekarang KNO3 atau grower, bisa. Cuman biasanya 10 hari sekali atau 1 minggu sekali. Untuk di saat momen sekarang kita menjaga pH. Jadi apa yang terbaik? Nah ini sahabat hijau, saya menggunakan kalsium. Merek bebas ya, yang penting pro kalsium, dan ini tidak dicampur. Kecuali kalau sahabat mau campur, yang kalsiumnya dikocor boleh, kemudian yang unsur lainnya dispray karena buahnya mendekati menjelang veraison, jadi kita tidak mengaplikasikan. Stop untuk penyempraian fungisida pada beri ya. Jadi begini sahabat hijau, ini hanya mencegah saja, saya aplikasikan untuk kalsiumnya ya. Jadi ini untuk menjaga beri buah karena sekarang kan momennya hujan. Jadi sekedar info sahabat hijau ya. Jadi jangan dibuahkan di saat momen hujan. Jadi kalau ada bunga-bunga halus ya sahabat hijau perhatikan, itu usahakan jangan dibuahkan. Oke sahabat hijau, kemungkinan ada yang kurang ataupun ada yang salah dari ucapan. Sekali lagi mohon dimaafkan dan diabaikan. Dan bagi sahabat hijau, kalau suka silakan like, tidak suka dislike. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam hijau dari saya.